Baik Bapak Ibu, kami persilahkan Bapak Ibu yang ada tempat ini untuk mengambil saat teduh sejenak, tunduk kepala berdoa dalam hati masing-masing untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami minta jemaat bangkit berdiri, kita akan angkat sebuah lagu dari buku Kemenangan Iman, Maju Laskar Kristus. Kita akan nyanyi semua ayat. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri paling di depan, maju dan iringi panji cemerlang. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Dan serta melihat panji penebus, kuasa iblis mundur, dikalahkan terus. Goncanglah neraka karena mendengar raksorayanmu nyaring menggegar. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Bagai laskar sampu, gereja maju terus,
yang kudus, kita satu tubuh yang kudus dan am, satu pengharapan, satu pun iman. Majulah sekali Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Ayat terakhir. Kuasa duniawi timbul tenggelam, tapi gereja Kristus takkan terbenam. Alam maut tak sanggup menjatuhkannya. Kristus memenuhi isi janjinya. Majulah sekar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Kami minta kesediaan Bapak Gembala Sidang untuk membuka ibadah kita dalam doa. Mari kita berdoa. Hati kami limpah dengan syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu. Pagi hari ini kami diberikan kekuatan, kesehatan, diberikan hari yang baru, dan Tuhan pertemukan kami lagi di ruangan ini untuk bersama-sama mengagungkan nama-Mu. Kami bersyukur karena kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang terus kami alami dari waktu ke waktu. Dan sepekan yang lalu sungguh nyata penyertaan-Mu, hal-hal yang boleh kami jalankan sebagai aktivitas kami baik yang biasa, rutin maupun juga yang berbeda, tapi semua Tuhan tuntun dan tolong sehingga kami bisa mengerjakannya. Kami berdoa Tuhan, bersama-sama kami rindu mengagungkan, memuliakan nama Tuhan, dan kami rindu juga mendapatkan lawatan Tuhan lewat peribadahan ini. Kiranya Tuhan yang bekerja sepenuhnya memberkati rangkaian ibadah kami dari awal sampai akhir. Hamba-hamba-Mu yang Engkau pilih untuk melayani hari ini, Tuhan pakai menjadi alat-Mu. Kami semua yang bersama-sama beribadah juga boleh memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat satu dengan yang lain ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami sekali lagi bersyukur mempersembahkan rangkaian ibadah kami ini, membukanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan ucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Ya. Shalom Bapak Ibu, apa kabar semua? Sehat ya? Ya, puji Tuhan. Bulan Agustus, Gereja Kami Injil memperingati bulan misi. Lagu-lagu hari ini pun saya
berusaha mencari tema-tema lagu yang lirik-lirik atau inti dari lagunya sama dengan selaras dengan bulan misi ya. Baik, kita akan memberikan persembahan, kita akan memberikan yang terbaik, tapi sebelumnya saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami akan memberikan yang terbaik dari apa yang kami punya. Tuhan Yesus tolong berkati persembahan kami ini supaya dapat dipakai untuk membantu pelayanan Tuhan, baik itu di jemaat kami di sini maupun di lingkungan sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan oleh petugas, kita akan iringi persembahan ini dengan menyanyi dari buku Kemenangan Iman, Ku Bawa Kabar Yang Senang. Ku datang dari jauh membawa kabar senang, dan barang siapa mau baik dengar dengan terang, yaitu Yesus telah membayar hutangmu, lengkapkan selamat sepenuh. Hai, inilah kabar yang senang, yang malak juga nyanyikan, yaitu dosamu tiada hukuman, Gafirat memperdamaikan. Yehuwa berpesan, segala bangsa genap patut diselamatkan, tinggalkan dosa gelap, Yaile anaknya yang Ia telah memberi, yaitu Yesus Al-Masih. Hai, inilah kabar yang senang, yang malak juga nyanyikan, yaitu dosamu tiada hukuman, Gafirat memperdamai. Refnya saja. Hai, inilah kabar yang senang, yang malak juga nyanyikan, yaitu dosamu tiada hukuman, Gafirat memperdamaikan. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Nanti akan dipimpin oleh petugasnya, Ibu Dewi. Sebelumnya, kita akan angkat sebuah lagu. Lagu ini menceritakan tentang Injil yang dibawa oleh pengabar untuk diberitakan. Injil ibaratkan sebuah cahaya bagi orang-orang yang dalam kegelapan. Mari kita angkat sebuah pujian ini. Kirim cahayamu.
berkumandang suara dari seberang, kirimlah, kirimlah. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah, kirimlah, kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah, kirimlah. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah, kirimlah, kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan pagi ini kami boleh kembali datang di hadapan Tuhan untuk menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Kami mohon ampun sebelum kami berdoa sehingga tidak menghalangi akan doa kami ini di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk bangsa Indonesia di mana kami boleh ada di dalamnya. Terima kasih untuk Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya yang sampai saat ini terus bekerja bagi kemajuan bangsa kami. Tuhan menolong mereka dalam program-program kerja yang masih ada, dan Tuhan memberkati mereka sehingga dapat menjalankan semua program-program ini dengan baik demi kesejahteraan dan kemajuan akan bangsa ini. Kami juga mendoakan Tuhan untuk terus pembangunan IKN yang sedang berjalan. Tuhan menolong untuk orang-orang yang sudah Tuhan tempatkan di sana, supaya rencana untuk pembangunan IKN ini boleh berlangsung dan mereka bekerja dengan baik demi mewujudkan untuk ibu kota Nusantara yang baru nantinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kerjasama dengan masyarakat yang ada di sekitar Kalimantan Utara ini juga Tuhan boleh menolong memberkati. Kami juga bersyukur Tuhan untuk vaksin booster yang keempat bagi tenaga kesehatan yang sedang dilaksanakan saat ini Tuhan. Kiranya vaksin ini boleh menolong untuk para tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam kondisi yang mereka kurang sehat, sehingga perlu para tenaga kesehatan ini diberikan daya tubuh, daya imun yang baik Tuhan. Terima kasih supaya vaksin booster ini boleh sampai kepada para tenaga kesehatan yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk penyelesaian beberapa kasus yang terjadi beberapa saat ini yang ada di negara kami ini. Tuhan menolong supaya kinerja Polri dan semuanya yang ada, Komnas HAM, semuanya boleh berjalan dengan baik, sehingga bisa menuntaskan seluruh permasalahan yang ada, dan benar-benar orang yang bersalah itulah yang akan dihukum nantinya. Terima kasih Tuhan, Tuhan menolong mereka supaya mereka bekerja dengan jujur, dengan teliti juga Tuhan, dan semuanya dapat mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh rakyat Indonesia ini dalam proses pemulihan kondisi keadaan ekonomi kami. Tuhan memberkati pelaku-pelaku usaha juga yang sedang bekerja, Tuhan menolong mereka, dan daya beli masyarakat pun Tuhan terus akan berkati sehingga kami pun boleh mencukupkan segala apa yang kami perlukan dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur pada bulan Agustus ini kami Gereja Kemah Injil secara nasional boleh memperingati bulan misi ini Tuhan. Biarlah semangat misi ini tidak hanya berlaku di bulan Agustus ini, tapi tetap menyala-nyala di dalam hati kami sepanjang hidup kami untuk kami terus melakukan
pengabaran Injil kepada setiap orang yang belum mengenal Engkau Tuhan Yesus. Tuhan boleh pakai kami dimanapun kami berada, sehingga kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati untuk setiap gereja-gereja yang melakukan acara pada bulan misi di Agustus ini. Tuhan memberkati mereka semua. Kami juga bersyukur Tuhan, pada tanggal 6 Agustus kemarin gereja kami AGP boleh berulang tahun. Tuhan telah tambahkan usia bagi gereja kami. Biarlah seiring bertambahnya usia ini, kami boleh semakin dewasa di dalam pengenalan Engkau. Kehidupan kami boleh menjadi berkat, dan gereja kami pun boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan untuk seluruh pelayanan gereja kami ini, Tuhan yang akan terus memimpin, menyertai, dan setiap anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa. Tak henti-hentinya juga kami terus memohon kepada Tuhan untuk kerinduan kami untuk memiliki tempat ibadah yang tetap. Tuhan, kami serahkan semuanya ini dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang akan menunjukkan tempat dan di mana Tuhan akan persiapkan tempat itu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk dana pundak juga yang sudah terkumpul dan boleh mendukung untuk rencana pembelian tempat ibadah bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk jemaat, juga untuk orang-orang yang ada di luar jemaat kami yang boleh terus mendukung bagi pelayanan bunda ini. Tuhan memberkati mereka semua. Kami juga menyerahkan untuk jemaat kami dalam kondisi kelemahan tubuh, bagi yang sudah sepuh ataupun mereka yang mengalami sakit, Tuhan juga yang akan memulihkan, menjawab mereka. Juga bagi jemaat yang sepuh, Tuhan memberikan semangat, sukacita di dalam hati mereka, sehingga di dalam masa-masa indah mereka ini Tuhan tetap ada bersama dengan mereka. Terima kasih, berkati juga orang-orang keluarga yang menolong mereka dalam kelemahan tubuh mereka ini. Kami juga bersyukur bersama anak-anak kami yang sedang belajar di bangku TK sampai dengan perguruan tinggi. Tuhan memberkati mereka dalam proses mereka belajar. Tuhan menolong supaya mereka tetap semangat mencapai cita-cita mereka. Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada dalam lingkungan sekolah. Tuhan lindungi juga, sertai mereka Tuhan, dan kerjasama dengan sekolah, guru mereka, dengan teman-teman mereka, lingkungan mereka, Tuhan juga menolong. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk semuanya ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati kami juga untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Tuhan menolong dan BPJ supaya kami dapat bekerja sama dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Seluruh doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nanti dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Tapi sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk mengangkat sebuah pujian dari buku Nyanyian Kemenangan Iman nomor 146. Tugas kita adalah pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan kabar selamat kepada jiwa yang terhilang. Siapakah mau beritakan kabar selamat kepada jiwa yang terhilanglah? Berjuta jiwa digenggam si jahat, jikalau Injil tak didengarnya. Pesanan Tuhan bunyinya, genap kuasa diberi padaku. Pergi ke seluruh dunia, berikan Injil, aku ini besertamu. Lihat di dunia pintu yang terbuka, hai laskar Kristus bangunlah segera. Umatnya Tuhan yang seroh sejiwa, majulah kabarkan Injilnya.
Sana Tuhan bunyinya, dap kuasa diberi padaku. Pergi ke seluruh dunia, berikan Injil, aku ini besertamu. Dengarlah suara Allah yang serukan, mau kau binasa, selamatlah jelas. Yesus telah mati, engkau dilepaskan, baik kami wartakan dengan lega. Pesanan Tuhan bunyinya, dap kuasa diberi padaku. Pergi ke seluruh dunia, berikan Injil, aku. Ayat terakhir kami minta jemaat bangkit berdiri. Dari sekalian suku bangsa dunia, kaum Tuhan yang telah ditebusnya akan bernyanyi dengan sukacita. Pujilah Allah, Tuhanlah Raja. Pesanan Tuhan bunyinya, dap kuasa diberi padaku. Pergi ke seluruh dunia, berikan Injil, aku ini besertamu. Mari kita berdoa sekali lagi. Tiba waktunya bagi kami untuk bersama-sama menikmati kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan mengarahkan kami kepada kehendak Tuhan, membuka hati kami untuk menerima firman-Mu, dan membulatkan tekad kami untuk melakukannya. Berkati kami sekalian, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, hari ini segar, cerah, cuacanya, kita memuji Tuhan. Bapak Ibu, kita bersyukur kemarin Pak Yus posting di grup, diingatkan pada kita semua atau mengingatkan kita semua untuk mengucap syukur pada Tuhan karena pertambahan usia di gereja kita. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu usia berapa itu? Se-40 ya. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari sejarahnya itu 82. Kita lihat di dalam urutan-urutannya sudah cukup tua sebetulnya ya. Ya sedang, kalau ada istilah life begin at 40, mungkin AKP akan menjadi berkembang di usia yang sekarang ini. Ya. Kok satu yang amin? Amin. Baik, sekali itu satu kerinduan kita bersama. Tapi tentu tidak bisa kita berharap saja, menjadi bagian kita adalah kita mengerjakan apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, hari ini kita masuk ke dalam tema yang baru sepanjang bulan, dicanangkan oleh Gereja Kemah Injil secara nasional sebagai tema bulan misi adalah bertolaklah ke tempat yang dalam. Bapak Ibu, apakah maksudnya dan bagaimanakah kaki kita supaya bisa memenuhi kerinduan hati Tuhan lewat gereja Kemah Injil yang menjadikan tema ini sepanjang bulan misi ini? Mari kita lihat bersama bagian yang untuk menolong kita mengerti kehendak Tuhan ini. Saya mengajak kita untuk membaca kitab Lukas pasal yang ke-5 ayat 1 sampai yang ke-11. Rangkaian berkaitan dengan pelayanan Yesus ketika masih dalam dunia ini, dengan tak pernah berhenti bergerak dari kota yang satu ke kota yang lain untuk mengabarkan Injil. Mari kita membuka Lukas 5 ayat 1 sampai 11 dan saya akan bacakan untuk kita semua. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia,
hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah Yesus berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Keluarga agape yang dikasihi Tuhan, pokok pikiran yang akan kita renungkan bersama hari ini adalah bahwa Tuhan Yesus mengajar dan menyatakan mujizatnya demi mempersiapkan para muridnya menjadi penjala manusia. Ibu bapak yang saya kasih dalam Kristus, pada beberapa waktu lalu saya membeli satu aplikasi yang kita butuhkan, yaitu Easy Worship. Hari ini kalau kita tampilan di layar, kita sudah menggunakan Easy Worship, tapi masih versi yang lama. Rupanya untuk versi yang baru, saya lihat belum ada yang dijual secara online dalam bentuk Google Drive. Ada satu yang menjual ini, anak Tuhan, dan saya membeli. Waktu saya membeli, Bapak sekalian, ada satu instruksi untuk mengikuti langkah demi langkah yang mereka videokan. Saya mencoba pertama kali dan perasaan sudah mengikuti langkah-langkahnya, tapi nggak berhasil menginstall. Coba lagi hari berikutnya, kedua kali hampir sama juga, dan saya kemudian bertanya lewat WhatsApp kepada orang tersebut, "Ini gimana? Saya punya masalah ini. Kalau disampaikan, kalau bahasa market online kan kakak ya. Coba kakak baca lagi. Saya kan jadi muda dibilang kakak ya. Seneng juga ya. Jadi kakak baca lagi, saya ikuti lagi. Saya coba lagi, kok gagal lagi. Saya ajak Hesro karena dia lebih paham dari saya soal yang begituan. Ternyata dia juga mengalami hal yang sama, yaitu gagal. Waduh, saya sudah bilang sama bendahara sudah transfer uang gantinya ke saya karena waktu itu saya talangi dulu. Lalu saya pesan sama dia, tolong jangan dimasukkan ke pengeluaran gereja dulu, karena ini belum berhasil. Kalau gagal berarti sudah, nanti saya kembalikan biar uang saya jadi korbannya. Saya penasaran kok nggak bisa, kenapa ya, nginstall perasaan gampang-gampang saja gitu ya. Tapi ternyata kesulitan saya. Sampai akhirnya beberapa hari yang lalu, hari Jumat atau Kamis ya Pak Sisro ya, kita coba sampai malam gitu ya, dan diskusi sama orang yang bersangkutan. Untungnya orangnya sangat melayani kita ya. Dan akhirnya kami videokan kegagalan itu. Oh, baru dia respon. Ternyata versi yang kami pakai dengan yang di video yang menjadi petunjuknya itu berbeda. Akhirnya dia kasih caranya yang baru, divideokan, dikirim ke kami.
Gampang saja, begitu kami ikuti yang video yang kedua yang dikirim itu, nggak lama langsung jadi. Ya. Jadi Bapak sekalian, mengikuti ketentuan, mengikuti apa yang jadi petunjuk, itu menjadi kunci keberhasilan kami menginstall isi worship walaupun versi yang lama. Saya bilang sama bendahara, walaupun lama nggak apa-apa, yang penting kita masih gunakan, bisa gunakan. Karena kalau ketik setiap minggu di PPT, PowerPoint, waduh, belenger kita ya. Tulisannya sama, diketik lagi gitu. Nah kalau ini kan kalau ada yang sama tinggal klik aja karena masih tersimpan. Jadi tertolong. Nah Bapak sekalian, pada bagian ini ada satu ulasan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Umum sebetulnya di dalam website-nya Gereja Kemah Injil tentang bertolaklah ke tempat yang dalam. Beliau mengungkapkan ada dua kemungkinan mengapa dibilang tempat yang dalam. Kalau di dalam uraian beliau saya membaca sekilas itu adalah tempat yang dalam adalah tempat yang diperkirakan ada ikan yang lebih besar daripada ikan yang di dekat pantai. Saya bukan orang yang mengerti tentang dunia perikanan dan habitatnya, tapi secara logika masuk akal. Ya, mungkin ikan yang di lokasi yang lebih dalam akan lebih besar ukurannya dibandingkan dengan ikan-ikan yang di tepi pantai. Sehingga itu menjadi alasan mengapa ketika menebarkan jala di tempat yang dalam mendapatkan ikan yang besar. Yang kedua, ada uraian juga bahwa tempat yang dalam memiliki satu pengertian tempat yang lebih berbahaya dibandingkan dengan tempat yang di dekat pantai. Saya merenungkan, ya juga. Ya, kalau kita misalnya ke tempat yang lebih dalam berarti ukuran kedalamannya lebih tinggi, otomatis kalau ada apa-apa juga akan lebih berbahaya dibandingkan dengan lokasi yang lebih pendek ketinggian atau kedalaman airnya. Dan itu membuat satu kesimpulan bahwa dimanapun ber-PI akan ada masalah yang dihadapi, tapi tetaplah bertolak ke tempat yang dalam. Itu satu ringkasan yang saya baca uraian dari Bapak Ketua Umum tentang hal ini. Nah Bapak sekalian, bagaimana kita melihat bagian ini? Kita juga perlu membaca, bahkan mungkin kita sudah berulang-ulang membacanya, tapi kalau kita lihat bagian ini setidaknya kita menemukan dua bagian besar yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama adalah bahwa Tuhan Yesus, dalam perikop ini kita menemukan dia hadir dan menjawab keperluan orang banyak. Membaca ayat yang pertama sampai yang ketiga, penjelasan di situ mengatakan bahwa ada banyak orang yang berkerumun dan kerumunan itu memiliki satu tujuan utama, yaitu hendak mendengarkan firman Allah. Bapak Ibu sekalian, ini keadaan perkumpulan yang diperkenan oleh Yesus dan kemudian Yesus merespon kebutuhan mereka. Apa respon yang Yesus lakukan? Dia naik ke salah satu perahu, yaitu perahu Simon, kemudian dia duduk di situ dan mengajarkan mereka dari atas perahu tentang kebenaran firman Allah. Ketika saya membaca bagian ini, ada prinsip yang mendasar yang perlu kita juga pakai atau jadikan pedoman bagi kita adalah bahwa sebuah perkumpulan kehidupan gereja ketika berkumpul, satu kerinduan utama yang diperkenan oleh Allah adalah kerinduan untuk mendapatkan pengajaran dari firman Allah. Hal itu mendasar bagi kita. Mengapa? Karena banyak sekali terjadi perkumpulan-perkumpulan yang mungkin bisa menjadi penyimpangan atau terjadi penyimpangan. Orang berkumpul karena mungkin di rumah jenuh misalnya gitu ya. Orang berkumpul karena barangkali ingin ada pertemuan dengan orang yang sama-sama di lokasi. Orang berkumpul barangkali karena yang lain punya motivasi yang lain, mendapatkan penghiburan barangkali dan sebagainya. Tapi ada satu bagian yang perlu menjadi landasan utama dalam setiap perkumpulan orang-orang percaya atau gereja adalah kerinduan di dalam diri untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Bapak Ibu sekalian, ini menjadi satu pagar bagi kita semua, supaya kita tidak menjadi salah ketika berkumpul, sehingga kita tidak lagi menjadi sebuah kerugian ketika setelah berkumpul menjumpai hal-hal yang barangkali tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Di awal kita mungkin berkumpul berharap pada sebuah penyajian yang entertain, ya, yang menghibur kita lewat mungkin acara-acara yang atraktif, acara-acara yang boleh diisi oleh barangkali oleh bintang tamu yang terkenal misalnya, atau acara yang di dalam satu gereja itu ada yang mempraktekkan membawa atau menjadikan kesempatan itu untuk membagikan door prize, sehingga orang datang itu memang ada unsur kesananya ingin mendapatkan door prize. Nah, ketika itu tidak dijumpai, maka menjadi sebuah kekecewaan. Dan berkat-berkat rohani yang ditaburkan lewat firman Tuhan, lewat puji-pujian, lewat kesaksian itu bisa tergilas, bisa hilang, tertutupi oleh keinginan yang tidak terpenuhi tadi. Dan yang ada pasti kekecewaan. Tidak menemukan seperti yang dia harapkan. Tetapi saya percaya ketika kita memiliki sebuah sikap, mengambil keputusan untuk datang berkumpul bersama untuk mendengarkan firman Allah yang Allah bisa sampaikan lewat berbagai cara, baik itu lewat puji-pujian, lewat kesaksian, lewat doa, dan juga terlebih lewat firman Tuhan. Maka sekecil apapun, sesedikit apapun berkat Tuhan yang kita terima, dan kita sanggup itu jadikan rema dalam hidup kita, dan kita bertekad untuk melakukannya, saya percaya akan ada berkat besar yang membaharui kita dari waktu ke waktu. Jadi Bapak sekalian, sebagai satu perkumpulan kita harus jadikan ini prinsip yang utama. Nah, Yesus memberikan satu respon yang sangat baik ketika kemudian dia bergerak mencari perahu yang kosong, kemudian dia bersuara menyampaikan pengajaran kebenaran firman Allah. Bapak Ibu, dia terus rindu ada banyak orang yang dibekali, diperlengkapi, lebih dalam lagi mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan. Dan terutama kehendak Tuhan yang tentu saja sama-sama kita pahami, melihat banyak jiwa-jiwa baru yang diselamatkan. Sehingga tidak heran Yesus berupaya menggunakan berbagai hal. Sehingga salah satu contoh pengajaran ilustrasi yang dipakai dalam peristiwa atau dari peristiwa sehari-hari adalah soal menangkap ikan. Satu kegiatan yang lekat dan mungkin dekat dan gampang dimengerti oleh kelompok orang-orang yang berdekatan dengan danau Galilea atau Genesaret. Saya berpikir ini sebuah kecerdasan yang sangat hebat dari seorang pengajar, ya. Menyikapi keadaan yang ada, menggunakan perangkat yang ada, lalu tetap mengajarkan kebenaran dengan fokus utama, yaitu kehendak Tuhan. Ini catatan tentu saja bagi kita seorang yang mengajar firman Tuhan, bahwa dimanapun kita berada, kita tidak boleh istilahnya itu menyalahkan keadaan. Ketika kita barangkali diminta untuk satu pelayanan, kemudian tidak memiliki fasilitas yang kita pikirkan di awal, kita pasti Tuhan kasih hikmat dan kecerdasan untuk bagaimana caranya mengolah perangkat-perangkat yang ada, sehingga kita gunakan perangkat-perangkat itu untuk mengajarkan kebenaran. Dan satu hal juga yang menjadi catatan adalah bahwa fokus utama dari setiap pengajaran firman Allah adalah Kristus sentris. Itu sesuatu prinsip yang tidak bisa diabaikan. Sehingga kita tidak ingin menggantikan mimbar penyampaian firman itu dengan hikmat-hikmat saja. Kadang-kadang kita disampaikan pesan-pesan moral. Kadang-kadang kita disampaikan tentang hal melakukan kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu sekalian, itulah bagian-bagian yang memang perlukan oleh gereja. Tapi sebagai fokus utama pemberitaan firman adalah Kristus sentris, di mana Kristus diberitakan, Kristus diperkenalkan, dibukakan supaya lebih banyak orang mengenal Dia dan kehendak Dia. Dan disitulah kemudian terjadi sebuah preaching,
penyampaian firman Tuhan, khotbah yang bisa membangun iman. Bapak sekalian, kadang kita prihatin ya ketika gereja menyampaikan firman Allah tapi tidak menyentuh pada bagian tentang Kristusentris ini. Disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan moral sehari-hari. Tentu itu bagian yang juga perlu, tapi ada hal yang utama, yaitu pemberitaan tentang Kristus dan juga kehendak Kristus dan karya Allah melalui Kristus itu semua. Nah, Bapak sekalian, disinilah saya melihat bahwa Yesus hadir di tempat itu. Yesus mengenali motivasi, keinginan, kebutuhan daripada orang-orang yang hadir. Dan Yesus merespon dengan apa? Dia mengajarkan mereka dengan menggunakan kesempatan dan perangkat yang ada untuk kebenaran firman Tuhan. Sebagai satu bagian untuk bertolak ke tempat yang dalam, Bapak sekalian, kita hari ini juga di-challenge ketika kita berkumpul, kita juga harus memiliki satu prinsip, berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Sekaligus kita juga di-challenge, ditantang bahwa kita adalah bagian yang Tuhan juga bisa pakai untuk mengajarkan kebenaran firman Allah dimanapun kita bertemu dengan orang-orang. Dan jangan membatasi hal-hal apa yang bisa digunakan. Peka dan pergunakan perangkat-perangkat yang ada untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Itu hal yang pertama. Yang kedua, Bapak sekalian, kita juga belajar bahwa di dalam bagian ini kita menemukan hal penting berkaitan dengan bertolak ke tempat yang dalam adalah bagaimana keikutsertaan Yesus dan juga mengikuti perkataannya. Bisa di next. Keikutsertaan Yesus dan mengikuti perkataannya, maka perkara ajaib terjadi. Bapak Ibu, mari kita membaca pasal yang kelima, pasal 5 ayat 5-6. Kita menemukan ada satu kejadian peristiwa yang tidak biasa terjadi. Ada satu kenyataan yang disampaikan di situ bahwa sepanjang malam mereka sudah bekerja tapi tidak mendapatkan apa-apa. Mari kita telaah satu persatu ayat yang kelima ini. Tentu mengherankan bagi mereka di sana dan juga kita yang membaca hari ini, mengingat itu adalah kegiatan mereka sehari-hari sebetulnya. Saya coba melihat dan merenungkan hal-hal yang membuat kita menjadi berpikir, oh itu janggal kalau terjadi sesuatu yang seperti itu. Yang pertama adalah kita melihat secara waktu. Kita menemukan bahwa Simon mengatakan, guru telah sepanjang malam kami bekerja keras. Tentu dari segi waktu, nelayan punya waktu efektif menjala ikan atau mendapatkan ikan adalah pada waktu malam. Kita tidak tahu teorinya gimana, tapi kenyataan adalah nelayan pergi malam hari. Mungkin ada sesuatu yang menjadi catatan di situ, mungkin ikan barangkali lebih banyak keluar atau mungkin juga lebih mudah ditangkap. Yang pasti tentu itulah rencana Tuhan juga ya. Nelayan telah sepanjang malam bekerja, itu waktu yang terbaik. Dan kata sepanjang malam menunjukkan durasi yang sangat cukup sebetulnya. Bayangkan kalau mereka berangkat misalnya jam 6 atau jam 7, sepanjang malam berarti kira-kira mungkin sampai dini hari jam 2 atau jam 3. Artinya telah cukup panjang waktu itu, sekitar 8 jam barangkali dipakai. Apakah mungkin di dalam waktu yang sangat tepat, dengan durasi yang cukup lama, itu mereka tidak mendapatkan apa-apa? Ini sebuah keanehan bagi kita ketika merenungkan bagian ini. Ditambah lagi adalah bahwa mereka katakan kami, itu artinya mereka adalah Simon beserta dengan teman-temannya. Itu orang nelayan yang sudah terbiasa menangkap ikan. Tentu sudah bisa memperkirakan trik-trik yang tepat untuk bagaimana menangkap ikan. Dan sebagai seorang nelayan tidak heran, pasti dia tahu bagaimana caranya dan waktu yang tepat, tempat-tempat mungkin yang sudah dipahami, di mana ikan-ikan itu bisa berkumpul dan bisa ditangkap. Mereka pasti berketerampilan yang cukup sebagai seorang nelayan. Mereka juga pasti
memiliki kerjasama karena mereka dikatakan kami berada dalam satu tempat. Tidak mungkin bekerja masing-masing. Ada koordinasi, ada satu bagian yang mungkin menyinari dengan lampu, ada yang mungkin menjala, ada yang mungkin juga mengatur yang lainnya. Jadi saya berpikir pasti di dalam perahu itu ada kerjasama minimal 2 orang untuk mendapatkan ikan itu. Dan dengan keterampilannya, dengan profesinya sebagai seorang nelayan yang sudah sangat mahir, karena berkutat sehari-hari dengan persoalan itu, tidaklah sulit sebetulnya untuk mendapatkan itu. Jadi kita sudah 2 hal yang membuat kita bertanya-tanya. Dari durasi waktu sangat cukup, dari sisi keahlian dia sangat terampil karena profesinya seorang nelayan, dan kerjasama teamwork juga pasti ada di situ karena minimal 2 orang bekerja. Dan yang lain lagi kita lihat adalah mereka telah bekerja keras. Bayangkan ayat yang kelima itu, bekerja keras, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Tapi sekarang secara teori orang yang bekerja keras secara umum pasti akan mendapatkan hasilnya. Saya beberapa kali mengikuti beberapa tips untuk bisa berhasil. Itu salah satu yang selalu ditekankan adalah kerja keras. Di samping konsisten juga ada kerja keras. Dan rasanya orang yang kerja keras, teamwork dengan durasi waktu yang cukup, dengan skill yang memadai, rasanya tidak mungkin tidak mendapatkan itu. Ada orang yang mengatakan bahwa nggak mungkin jala ditebar tuh nggak satupun ikan nyangkut gitu ya. Pastilah ada satu ikan walaupun mungkin kecil nyangkut. Tapi keterangan yang ditemukan ini tidak mendapatkan apa-apa. Tentu ini sebuah fakta yang mengherankan. Fakta yang membuat kita bertanya-tanya karena ini berbeda dari perhitungan akal yang sewajarnya. Bagaimana kemudian ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, mengapa bisa demikian terjadi? Disinilah Bapak sekalian kecerdasan yang Yesus juga tunjukkan kepada kita, bagaimana itu menjadi satu kesempatan untuk dia mengajar murid-muridnya dan membekali para muridnya. Kalau kita membaca pasal yang kelima ayat yang keenam, terjadi keadaan yang sedemikian terbalik, di mana mereka kemudian menangkap ikan dengan sejumlah besar ikan, kemudian jala mereka mulai koyak. Perubahan yang sangat cepat, perbedaan keadaan yang sangat cepat terjadi hari itu, dan terjadi hanya karena 2 faktor. Yang pertama adalah karena ada keikutsertaan Yesus di dalam perahu Simon. Mari kita lihat Bapak sekalian, Yesus memimpin pergerakan itu. Ketika dia mengatakan bahwa bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat yang keempat, ini adalah sebuah proses Yesus memimpin pergerakan itu. Yesus hadir di situ. Yesus ikut serta dalam perahu itu. Dan Yesus yang menginisiasi untuk Simon bertolak ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jalannya. Faktor yang pertama, Yesus hadir, Yesus ada, Yesus memerintahkan, Yesus menuntun bersama-sama dengan mereka di atas perahu Simon. Dan faktor yang kedua yang menjadikan keberhasilan itu adalah bahwa Simon mengikuti apa yang disuruhkan atau dikatakan oleh Yesus. Bapak sekalian, tidak mudah bagi seorang mengatakan bahwa oke, saya akan melakukan lagi setelah berjuang sekian lama tidak menemukan apa-apa. Pasti ada faktor ketidakpercayaan juga muncul. Ada faktor mana mungkin, ini siang hari, saya yang malam saja kerja dengan skill saya, dengan teamwork saya, tim saya bekerja sama, bekerja keras juga tidak menemukan apa-apa. Lalu tiba-tiba disuruh pergi di siang hari untuk menebarkan jalan lagi, mana mungkin bisa dapat? Secara logika argumentasi pasti ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Tapi apakah itu kemudian menghalangi Simon untuk mengerjakan apa yang diperintahkan Yesus? Tidak. Ternyata dia pergi juga dengan mengatakan, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Saya kira ini satu respon yang sangat penting yang mendasari kemudian terjadi satu perkara ajaib itu.
yaitu Simon Petrus mentaati meskipun rasanya mustahil. Bukankah ini sebuah tantangan juga bagi murid-murid Tuhan untuk mengikuti kehendak Tuhan meskipun nampaknya tidak mungkin terjadi. Bapak sekalian, disitulah terjadi perkara ajaib yang kita bisa belajar membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu melampaui nalar, melampaui perkiraan perhitungan akal manusia. Hanya Yesus, hanya Dia yang mampu menjadi pribadi yang layak diandalkan ketika segala sesuatunya tidak mungkin terjadi, tapi di tangan Dia menjadi mungkin. Amin. Saya sangat diberkati dengan bagian ini. Mengingat apa Bapak sekalian, banyak pergumulan yang saat ini terjadi, baik dalam diri pribadi, dalam keluarga, dalam pelayanan di agape maupun juga di dalam pelayanan di daerah. Rasa-rasanya merasa tidak mungkin saya memecahkan satu persatu. Tetapi saya punya satu pengharapan berdasarkan firman Tuhan ini, bahwa ketika saya melibatkan Tuhan di dalam perahu saya dan membiarkan Dia menuntun saya melakukan apa yang harus saya lakukan, dan saya mentaati apa yang Dia perintahkan, saya punya satu pengharapan yakin bahwa pasti akan ada perkara ajaib terjadi. Amin Bapak sekalian. Mari kita tengok dalam kehidupan kita. Barangkali kita juga memiliki banyak perkara-perkara yang sulit, yang rasa-rasanya kita sudah seperti Simon tadi, sudah berusaha, sudah melakukan banyak hal, sudah mengerjakan sejak kapan, tapi enggak selesai-selesai juga. Tapi dengar firman Tuhan hari ini, kalau Tuhan menginginkan terjadi perkara yang ajaib dalam hidup kita, Dia hadir, Dia dilibatkan dalam hidup kita. Dia juga diberikan ruangan yang penuh untuk kita ikuti perintahnya. Apa yang Dia inginkan, kita kerjakan. Saya percaya Tuhan menggenapi janjinya, sama seperti Dia menggenapi mujizat yang diberikan kepada Simon Petrus. Bapak sekalian, terlalu banyak kisah dalam Alkitab yang membuktikan perkara ajaib bisa terjadi ketika Tuhan dilibatkan. Kita mungkin masih ingat peristiwa bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Dalam 1 Samuel pasal 17, kalau kita mendata keadaan fisik Goliat, rasa-rasanya tidak mungkin dikalahkan oleh seorang pribadi bernama Daud. Goliat dengan postur tubuhnya yang tinggi besar, dengan perlengkapan perang yang lengkap, juga dengan pengalaman perangnya yang banyak. Tapi faktanya Tuhan buat terbalik. Justru Daud bisa mengalahkan dia. Terjadi kenapa? Karena Tuhan terlibat dan Daud mengerjakan seperti yang Allah perintahkan. Bapak sekalian, dalam hidup kita juga sering kita menemukan hal-hal yang nampaknya mustahil tapi menjadi bisa terjadi. Peristiwa kesembuhan, mujizat terjadi dalam diri seseorang membuktikan keyakinan kita. Secara sekuler saja, secara bukan rohani, saya bisa memberikan satu contoh yang menolong kita untuk mengakui bahwa sering ada kemungkinan yang terbalik terjadi. Bapak Ibu mungkin masih ingat, saya penggemar sepak bola, saya suka nonton pertandingan sepak bola. Mungkin masih ingat dulu waktu zaman tahun 2004, ketika Yunani menjadi juara Eropa untuk yang pertama kali. Bapak Ibu mungkin masih ingat siapa klub yang dikalahkan atau negara yang dikalahkan? Portugal, betul. Zaman itu, tahun 2004 itu, materi pemain Portugal itu adalah materi yang juga dikatakan start 11-nya itu sangat bagus. Pemain-pemain utamanya jos-jos. Ada Luis Figo di situ waktu itu. Ya, zaman Ronaldo juga masih ada tapi masih belum terlalu mendunia, tapi sudah mulai kelihatan perannya. Ada Rui Costa di sana. Ada Ricardo sebagai kipernya. Wah, ada Deco sebagai pengatur serangan. Pelatihnya Luis Felipe Scolari. Wih, itu kalau lihat kemampuannya, materi-materi pemainnya, kemudian pelatihnya, ditambah lagi apa? Dia saat itu tuan rumah Bapak Ibu. Dengan dukungan supporter yang begitu banyak di stadion itu.
Tapi faktanya apa? Dia kalah. 1 gol, 1-0. Dibombardir dari awal sampai akhir pertandingan. Tidak bisa tembus. Dia tetap menang 1-0. Wah, itu satu peristiwa yang menakjubkan. Orang-orang Yunani percaya mitos mereka bahwa dewa-dewa mereka lah yang telah membuat itu berhasil. Tapi sekarang dalam dunia sekuler saja orang punya pengharapan masih ada peluang sekecil apapun itu. Terlebih kita dalam iman Kristen dalam Kristus. Meskipun nampaknya mustahil kita bertolak ke tempat yang dalam, menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita libatkan Kristus dalam langkah-langkah kita, dalam perahu kita, kalau kita turuti apa yang jadi kehendaknya, saya yakin percaya Tuhan akan menyatakan perkara ajaib bagi langkah-langkah kita. Mari dalam bulan misi kita di-challenge, ditantang untuk bertolak ke tempat yang dalam. Kita bergeser sedikit. Mungkin selama ini kita mengerjakan PI belum membuahkan hasil. Mungkin selama ini kita bekerja kok gak ada pertambahan-pertambahan. Barangkali kita bisa menginventarisir. Mungkin kita terlalu mengandalkan kemampuan kita. Mungkin kita terlalu mengagung-agungkan skill kita. Materi-materi penginjilan yang sudah kita ikuti. Mungkin kita selama ini mengandalkan tim yang lain yang kita harapkan menopang satu dengan yang lain. Mungkin kita mengharapkan lingkungan yang aman. Tentu harapan-harapan itu tidaklah menjadi salah yang besar sekali, tidak. Tapi kita diluruskan hari ini. Jangan mengandalkan itu. Karena Simon dengan kemampuannya, dengan durasi waktunya, dengan timnya, dengan segala kemampuannya, ternyata juga tidak mendapatkan apa-apa dalam satu hari. Hari ini kita ditegur supaya kita tidak mengandalkan skill kita. Tidak mengandalkan materi yang sudah kita dapatkan. Tidak mendapatkan networking kita, jaringan kita, lokasi di mana kita berada. Tapi mari kita andalkan satu. Yang pertama adalah kita libatkan Yesus dalam langkah-langkah kita. Dan juga turuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang Dia sampaikan kepada kita. Temukan itu dalam pertemuan pribadi kita dengan Tuhan. Maka Dia pasti menyatakan apa yang menjadi maunya Dia untuk kita lakukan. Kiranya dua hal ini boleh menolong kita pada pagi hari ini untuk kembali melihat pada diri kita. Bahwa Tuhan mengajarkan kita. Sebagaimana Kristus pada kesimpulannya menyampaikan firman Allah dalam banyak kesempatan, dalam banyak keadaan, demi memenangkan jiwa baru untuk diselamatkan. Maka mari kita juga bergerak searah dengannya. Kalau kita belum berhasil di sini, mungkin kita perlu bergeser sedikit hari ini ke tempat yang lebih dalam. Mungkin kita perlu mengatur lagi hubungan kita dengan Tuhan dan melibatkan Dia lebih lagi, agar hal-hal besar yang ajaib bisa kita alami dalam anugerah-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Pagi hari ini kami disegarkan tidak hanya dengan pertemuan kami sebagai sesama orang percaya, sebagai sesama anggota jemaat GKI Agape. Karena dalam pertemuan-pertemuan itu kami sering diteguhkan lewat senyum daripada saudara kami, lewat sapaan, lewat doa, harapan yang disampaikan ketika kami bertemu dengan mereka. Tapi lebih dari itu semua kami juga diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan yang menyegarkan jiwa kami, menyegarkan iman kami tentang satu panggilan yang harus kami kerjakan dalam Engkau, yaitu menjadi penjala manusia. Tuhan, kami bersyukur mendapatkan teladan daripada Tuhan Yesus, menggunakan berbagai kesempatan dengan berbagai cara untuk terus setia menyampaikan firman Allah. Sekaligus kami juga mendapatkan pengajaran, manakala mendapatkan permasalahan yang besar yang tidak bisa kami selesaikan dengan kekuatan kami sendiri. Kami diajar untuk melibatkan Engkau lebih lagi, membawa Engkau dalam perahu kami, dan mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu.
Tolong kami Tuhan. Kami sangat rindu memenangkan jiwa bagi Tuhan. Kami sangat rindu dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa yang baru kepada Engkau. Memperkenalkan Kristus yang adalah juru selamat itu kepada jiwa-jiwa yang menantikannya. Pimpin kami Tuhan kemana kami harus bertemu dengan orang-orang itu. Dan tolong kami untuk berani menyampaikan kebenaran-Mu ini. Lawat kami semua Tuhan, satu persatu dalam anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut firman ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, mari kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama masuk ke dalam sebuah persekutuan yang indah dalam anugerah Tuhan, yaitu perjamuan suci pada kesempatan ini. Sebagai dasar dari firman Tuhan, kita membaca kembali kitab 1 Korintus pasal yang ke-11. Apakah Hari bisa tampilkan di isi worship itu ada? 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-29. Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, perjamuan kudus menjadi bagian yang penting untuk membangun iman kita. Ketika kita mengerjakan perjamuan kudus atau melakukannya, maka itu adalah pengakuan iman kita, menerima Dia, pengorbanannya untuk keselamatan kita. Kita tidak melakukannya karena rutinitas, tapi kita melakukannya dengan iman karena kita masuk dalam persekutuan yang indah dengan Dia. Apa yang sudah Dia kerjakan untuk keselamatan kita yang dilandasi oleh kasih-Nya bagi kita. Maka kita wajib menguji diri kita sendiri dan wajib melakukan segala sesuatunya menurut kehendak Tuhan. Ada beberapa hal untuk menolong kita, mengingatkan pada diri kita masing-masing. Yang pertama adalah, apakah benar-benar kita sudah bercerai dari dosa? Menyesal karena telah berdosa dan percaya bahwa hanya darah Tuhan Yesus saja yang dapat menyucikan kita dan membebaskan kita dari hukuman dosa. Yang kedua, apakah sebagai orang percaya kita yakin bahwa kita sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus, bahwa Yesus itu tidak bercela dan dengan kebenarannya kita dibenarkan di hadapan Allah Bapa. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah penting untuk kita pertanyakan dalam diri kita masing-masing adalah kita harus memeriksa hati kita. Apakah dalam sepanjang hidup ini kita mau untuk terus menurut Tuhan dan berharap akan dilengkapi oleh Roh Kudus supaya kita dapat berjalan dengan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mengambil waktu sejenak. Kita bersaat teduh pribadi di hadapan Tuhan, nyatakan apa yang ada dalam hati kita kepada Tuhan. Kerinduan kita dan persiapan kita untuk bersama-sama makan dan minum perjamuan pada saat hari ini. Dan pemain musik akan menolong kita dengan iringan yang lembut dari NK 49, Nyawaku Diberikan.
Kalaupun tidak ada di slide pasti kita sudah hafal ya. Nyawaku diberikan baginya. Bapak, hari ini kami berdoa mempersiapkan diri kami untuk masuk ke dalam perjamuan suci. Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, diingatkan bagaimana seharusnya kami sebagai orang percaya. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama menikmati persekutuan dalam perjamuan suci ini. Mohon berkat Tuhan atasnya. Untuk setiap kami yang sudah mengalami kelahiran baru dalam Engkau, kami akan mengambil bagian. Tuhan tolong, agar setiap kami mendapatkan berkat rohani daripada Tuhan secara pribadi, lepas pribadi. Kami dilawat, diteguhkan iman kami, dan dibaharui komitmen kami untuk terus hidup benar dan mengiring Tuhan. Sekaligus kami masuk ke dalam satu panggilan kudus dari Tuhan, itu memberitakan kematian Tuhan pada dunia ini. Karena tentu masih banyak orang-orang yang belum berkesempatan mengalami keselamatan dalam anugerah-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Sekarang kami siap untuk makan dan minum perjamuan ini. Kami menyambutnya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kepada petugas perjamuan untuk mempersiapkan perjamuan dan sekaligus mengedarkan, langsung saja dari situ saya dan tim musik kita semua akan nyanyi pujian dari NKI 49, Nyawaku Diberikan. Nyawaku diberikan, darahku tercurah, kau dapat tebusan dari mati, bangkitlah. Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku? Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku? Bait yang kedua. Rumahku ditinggal dan tak kemuliaan, ku masuk Saya undang kita untuk berdiri. Bertandang sendirian, ku tinggalkan semua bagimu. Ku tinggalkan semua bagimu, apa kau beri padaku? Ku tinggalkan semua bagimu, apa kau beri padaku?
Bapak, kami siap untuk makan dan perjamuan kudus kali ini. Tuhan memberkati sehingga kami beroleh lawatan pribadi dari-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, mari kita persiapkan dulu. Jikalau sudah, mari kita angkat roti yang ada di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bersama-sama mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya kita angkat cawan yang di tangan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bersama-sama mari kita di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak sekalian, kita akan memuji Tuhan sekali lagi untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita kali ini, dan nanti saya akan tutup dengan doa. Kita naikkan pujian tadi NKI nomor 49 bait yang pertama saja. Nyawaku diberikan, darahku tercurah, kau dapat tebusan dari mati, bangkitlah. Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri padaku. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah kami yang hidup. Terima kasih untuk segala hal yang telah Tuhan berbuat bagi kami. Kasih-Mu begitu agung dan mulia. Kasih-Mu begitu dalam bagi kami, sehingga Engkau rela mengorbankan nyawa-Mu, mati menggantikan kami, menanggung dosa kami Tuhan. Sehingga kami yang harusnya dimurkai oleh Allah, oleh karena keberdosaan kami diselamatkan. Kami dipindahkan daripada kebinasaan kepada keselamatan kekal di dalam Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua itu. Dan juga kami terus bersyukur karena Tuhan ternyata terus memperlengkapi kami, memberikan kami kesempatan demi kesempatan untuk melayani Tuhan, memberikan kami kesempatan untuk bertumbuh dalam iman kami mengenal Engkau, dan memberi kami kesempatan diajak bersama Tuhan untuk memberitakan
peristiwa besar ini kepada dunia. Oh Tuhan, siapakah kami ini sehingga kami diperlakukan sedemikian rupa oleh-Mu ya Tuhan. Dan kami sadar kalau semua itu terjadi bukan karena kebaikan kami, tapi justru sepenuhnya menunjukkan kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk peribadahan dari awal sampai akhir yang telah Tuhan berkati. Kami menerima lawatan-Mu Tuhan. Jika sebentar kami akan berpisah pulang ke rumah masing-masing, berkatilah perjalanan kami dan tibakan kami dengan kondisi yang baik. Tidak lupa kami bersyukur bersama dengan Pak Leo yang berulang tahun pada tanggal 1 Agustus yang lalu ya Tuhan. Kami bersyukur bersama dan memuji Tuhan. Tentu telah banyak penyertaan dan berkat Tuhan yang dialami. Sekaligus juga perjalanan suka duka bersama dengan Tuhan. Dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga, dalam usahanya. Tapi segala sesuatunya mendatangkan kebaikan sesuai dengan janji Tuhan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Berkati Pak Leo untuk kesehatannya, berkati keluarganya, berkati anak-anak dalam pendidikan, berkati juga usaha yang dikembangkan. Tuhan pakai keluarga ini memberkati banyak orang lewat kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, ini syukur kami kepadamu, sekaligus mengakhiri pertemuan ibadah kami hari ini. Dan kami persembahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan arahkan hatimu kepadanya. Terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan di dalam putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kita, Juru Selamat kita yang hidup, Kristus Tuhan, penghiburan, penyertaan di dalam Allah Roh Kudus menaungi kita semua. Dari saat hari ini hingga Tuhan datang kembali kelak yang kedua kalinya untuk menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk kembali dan mengambil waktu teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.